Soal laga tandang, Milan sukses ungguli PSG dan City. Sky Italia menyorot bagaimana Rossoneri saat ini menjadi tim di 5 liga besar Euro dengan jumlah kemenangan pada pertandingan tandang yang dimulai dari 2020-2021 kemarin. Secara keseluruhan, raksasa Serie A tersebut berhasil memenangkan 19 dari 23 laga yang dimainkan di kandang lawan plus 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Dari hasil tersebut, Il Diavolo mampu mengumpulkan 59 poin dan mencetak 50 gol yang menempatkan mereka di posisi pertama podium untuk kategori tersebut. Dengan PSG yang meraih 17 kemenangan di urutan kedua dan tempat ketiga dihuni The Citizen dan Napoli dengan 16 kemenangan. Kesuksesan terbaru yang mereka raih adalah kemenangan atas Atalanta di Genui Stadium saat pasukan Stefano Pioli mampu mengungguli rival Lombardia mereka. Gol dari David Calabria, Sandro Tonali dan Rafael Leao membawa klub menutup pertandingan dengan keunggulan 3-2 dari armada Gianpiero Gasperini. Meski hanya dari aspek hasil pertandingan tandang, mampu mengungguli PSG dan City tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Milan dan tanda positif dalam upaya mereka kembali ke masa-masa kejayaannya seperti yang pernah mereka rasakan beberapa musim sebelumnya. Fans tentu berharap tren tersebut juga akan menular ke laga kandang. Fans AC Milan ejek Donnarumma, Mancini, simpan saja buat lawan PSG, ini laga timnas. Tidak ada semua fans di Stadion San Siro mendukung pemain Italia saat melawan Spanyol dalam laga semifinal UEFA National League pada Kamis kemarin. Ada juga yang bertujuan mengejek sang kiper Gianluigi Donnarumma. Ini adalah kali pertama Donnarumma menginjakan kaki di San Siro pasca meninggalkan AC Milan pada bursa transfer musim panas kemarin. Seperti yang diketahui, kiper muda tersebut memilih hengkang ke PSG usai kontraknya kelar. Beberapa oknum penonton yang diyakini fans Milan mengejeknya saat melakukan pemanasan jelang laga. Bahkan ejekan tersebut semakin lantang terdengar saat dirinya menyentuh bola kala pertandingan berlangsung. Pertandingan berakhir dengan gawang Donnarumma kebobolan 2 gol oleh Ferran Torres. Italia tumbang dengan skor tipis 1-2, kekalahan pertama mereka sejak dipegang oleh Roberto Mancini. Pelatih Italia, Roberto Mancini tidak bisa menyembunyikan ekspresi kecewanya terhadap fans Milan yang mengejek Donnarumma di laga tersebut. Sebab, di matanya sang kiper telah memberikan performa yang maksimal. Sudah pasti kejadian itu tidak menyenangkan buat dia, sama halnya dengan kami. Gigio bermain dengan baik, ujar Mancini dalam konferensi pers pasca pertandingan dikutip dari Football Italia. Sudah jelas ini mengecewakan, sebab ini Italia yang bermain bukan pertandingan klub, mereka harusnya menyingkirkan itu dulu untuk satu laga. Mungkin simpan saja buat PSG Milan sebab Italia harusnya didahulukan dari segalanya. Pungkas mantan pelatih Zenit ST Persenbuk tersebut. Kekalahan di tangan Spanyol tidak hanya menghentikan rekor 37 pertandingan tak terkalahkan Italia. Mereka juga kehilangan kesempatan untuk mengawinkan gelar UEFA National League dengan Euro 2020. Meski kalah, urusan Italia di ajang tersebut masih belum selesai. Mereka masih harus menjalani laga perebutan posisi ketiga yang diselenggarakan di Allianz Stadium pada hari Minggu malam nanti. Bintang lini tengah AC Milan masuk radar Juventus dan Atletico Madrid. Bintang lini tengah AC Milan Ismail Bennacer dikabarkan tengah diminati oleh kedua klub elit Eropa Juventus dan Atletico Madrid. Juventus dan Atletico Madrid dikabarkan tengah memonitor situasi untuk membajak Bennacer dari AC Milan di bursa transfer mendatang. Laporan dari Vikajes menyebutkan jika Juventus dan Atletico berniat memanfaatkan menit bermain Bennacer yang hilang, menyusul duel mesra Frankesi Sandro Tonali di lini tengah. Kontrak Bennacer sendiri tersisa 3 musim. Bintang berkebangsaan Aljazair itu dikontrak oleh AC Milan hingga tahun 2024 mendatang. Bennacer diketahui dipagari oleh AC Milan dengan klausul pelepasan senilai 50 juta euro, nominal yang dengan mudah dipastinya bisa ditebus oleh Juventus maupun Atletico Madrid. Kepergian Ismail Bennacer akan membuat lini tengah AC Milan kehilangan salah satu sosok penting, apalagi masa depan Kessie di Rossoneri belum jelas hingga sekarang. Jika Kessie hengkang di akhir 2021-2022, Bennacer kemungkinan besar bakal menjadi rekrutan duel Tonali di lini tengah. Hingga tulisan ini selesai dibuat, baik Juventus maupun Atletico Madrid sama-sama belum memberikan konfirmasi terkait rumor transfer ini. Bennacer merupakan salah satu pilar utama Milan saat musim 2020-2021. Ia adalah salah satu kunci keberhasilan AC Milan bisa finish di posisi kedua dan kembali ke Liga Champions setelah absen selama 7 tahun lamanya. Sejauh ini, Ismail Bennacer baru tampil sebanyak 9 kali dengan 3 kali sebagai starter. Ia diketahui mencatat jam terbang selama 369 menit. Cerita Tomori tertekan di AC Milan karena ditonton Maldini. Direktur AC Milan Paolo Maldini diketahui rutin hadir ke stadion setiap kali Rossoneri bertanding. Hal itu rupanya memberikan tekanan tersendiri kepada Fikayo Tomori.
Maldini kini berusia 53 tahun, dikenal sebagai bek tangguh Milan semasa bermain pada periode 1984 hingga 2009. Ia fasih bermain sebagai bek kiri, namun di pejuang karirnya beralih dengan bek tengah, posisi yang kini ditempati Tomori. Sebagai mantan pemain yang kenyang akan gelar dan kejayaan, Maldini menjadi salah satu panutan bagi para bek modern saat ini, tak terkecuali Tomori. Saran dan kritik membangun dari sang legenda tentu amat berguna baginya. Namun, Tomori juga mengakui kehadiran Maldini juga memberi tekanan baginya untuk terus bermain bagus di setiap pertandingan yang ia jalani bersama Milan. Ketika dia berbicara pada saya bereaksi seperti, wow, ini Paolo Maldini. Ada semacam tekanan yang hadir mengetahui dia menonton setiap pertandingan dan dia ada di markas latihan setiap hari, ujar Tomori. Sebagai seorang bek, saya ingin membuatnya terkesan. Jadi, menjelang berakhirnya masa peminjaman saya musim lalu, kami mengobrol dan saya bertanya padanya, bagaimana permainan saya, apa yang perlu saya perbaiki. Tak cuma dengan saya, tapi dengan para fullback, bek-bek lain, dan para pemain secara keseluruhan, dia pun membaur. Punya legenda sepertinya di dalam tim, ketika dia berbicara kamu akan mendengarkan. Jelas perbedaan dia merupakan hal yang bagus dan dia betul-betul menolong, kata bek Inggris tersebut soal Maldini. Tomori direkrut Milan dengan status pinjaman dari Chelsea pada Januari lalu, namun akhirnya dipermanenkan pada bursa transfer musim panas kemarin dengan biaya 29,2 juta euro. Di musim ini, ia selalu tampil dalam 9 laga yang sudah dijalani skuad besutan Stefano Pioli tersebut.